dinukum waliyadin. Orang sini sudah rukun antar agama karena perang agama terbesar terjadi tahun 800 di sini antara Wangsa Shailendra sama Wangsa Sanjaya. Wangsa Sanjaya beragama Hindu, Wangsa Shailendra beragama Buddha. Sampai Raja Hindu takut menjadi raja. Panukuh pergi ke India. Di India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Yang Raja Shailendra bernama Garung bergelar Semaratungga, anti Hindu. Tapi begitu menang perang, dia putus asa karena mau bikin candi, nggak punya arsitek. Maka arsitek yang disuruh bangun adalah orang Hindu yang bernama Panukuh. Lahirlah candi Hindu, candi Buddha, nuansanya Hindu yang dikenal dengan Sambara Budura, Borobudur. Makanya kalau ada yang mengatakan Borobudur tinggalan Nabi Sulaiman, tertolak dengan teori itu. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman berada di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah, dan Ardul Muqaddasah bukan Sleman. Maka ndak usah sok Nabi Sulaiman dari Sleman. Lah iya, saya nanya jin yang paling tua bukan katanya. Lah itu akhirnya ada nuansa Buddha, ada nuansa dalam candi Buddha. Tiba-tiba anak Raja Buddha ini, si Semaratungga punya anak namanya Pramodawardhani Sematawayang, jatuh cinta sama si Panukuh yang orang Hindu. Mau nggak mau dikawinkanlah antara anak Raja Buddha dengan orang Hindu yang anti Buddha, tiba-tiba yang anti Hindu, tiba-tiba anaknya jatuh cinta. Makanya yang kemarin 0102 jangan terlalu serius, jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta. Apalagi sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo jadi satu. Ini hanya terjadi di Indonesia. Gak usah malu, gak usah malu, gak usah malu. Yang kemarin mau jihad, mau apa, gak usah malu. Kalau engkau tidak menangkan kami, aku takut tidak lagi yang menyembahmu. Udah gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah, udah. Ini Pak Jokowi, ini Pak Prabowo, orang-orang hebat di Indonesia. Akhirnya 5 tahun ke depan orang juga takut kalau berseberangan terlalu serius. Jangan-jangan kayak kemarin. Ini selesailah para supporter ini. Ampun sudah sekarang ini. Ketemu strategi berangkulan antara orang Jawa, ya orang Jawa Solo dan orang apa Pak Prabowo itu turunan mana itu? Jawa sama Manado. Rukun gitu. Yang lain supporternya, hah? Aku udah terlanjur cerai, gimana? Aku udah terlanjur mengatakan haram. Aku udah terlanjur bersumpah akan potong kemaluan. Ini gimana? Terus gue mesti bilang wow gitu? Enggak juga. Makanya biasa aja. Lu akhirnya selesailah problem Hindu Buddha. Akhirnya ketika Merapi meletus pecah dua, Semaratungga punya keturunan namanya Balaputra Dewa dari Wangsa Shailendra pindah Palembang, gak ribut agama. Karena makanya Sriwijaya jadi besar. Sindok pindah ke timur bangun Wangsa Isyana, menjadi Kadiri sama Doho, lahirlah Singosari, gak ribut agama. Pada zaman Majapahit, di zaman era Brawijaya, bangsa ini dirukunkan dalam satu kerukunan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu saling jaga, Hindu jaga Buddha, Buddha jaga Hindu. Maka kemudian kalau ada Banser, ada Ansor kok jaga gereja, nggak usah ribut. Itulah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid pecalang, di New Zealand yang jaga masjid orang Nasrani. Nggak usah ribut. Tumpeng masuk gereja, nggak usah marah, nggak usah emosi, nggak usah. Hanya karena kebiasaan, ya usah. Udah biasa aja ini Indonesia. Nonton film Korea biasa aja, nggak usah kafir. Masa gara-gara kalah ganteng sama aktornya terus bilang kafir? Jangan gitulah. Kita biasa aja. Jadi kita ini punya bangsa. Jadi kita rukun, makanya kiai rukun karena bineka. Para tilmidun muridun rukun dalam bahasa santri, dan sampai hari ini kerukunan itu terjaga. Hanya di Indonesia Yamaha rukun sama Honda, hanya di sini. Hondamu apa? Mio, itu hanya di sini. Hanya di sini minuman botol rukun dalam nama Aqua. Hanya di sini mie instan rukun dalam nama Sarimi.
Hanya di sini seluruh pompa air rukun dalam nama Sanyo. Hanya di sini seluruh pembalot rukun dalam nama Softtek. Itu di sini. Udah biasa. Hanya di sini. Itu. Ini di Indonesia rukun. Makanya kemudian para ulama punya konsep merukunkan ini tanpa membentur. Akhirnya kemudian kehilangan tanah air ini, Islam harus punya bangunan baru. Maka lahirlah sebuah bangunan baru di mana raja dan hamba sebagai struktur yang disepakati di Nusantara mulai dibikin struktur kecil di tengah antara raja dan hamba. Struktur itu dikenal dengan nama musyarakah yang akhirnya menghasilkan bahasa masyarakat. Lah kalau sudah masyarakat, jangan raja, jangan hamba saling menindas, tapi hidup saling bertanggung jawab. Konsep hidup saling bertanggung jawab tawarannya adalah dari Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka hidup bersama dalam musyarakah, orangnya disebut ra'iyah atau rakyat. Akhirnya raja dan hamba melebur dalam konsep ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah untuk menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah hanya ulama Indonesia. Nggak ada yang lain. Tapi ulama nggak marah, harus dihapus semua enggak. Yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambu, yang abdi masih boleh bilang abdi, yang sahaya masih boleh bilang saya, masih boleh. Jadi gitu. Lah terus kemudian ro'iyah kalau ngumpul, Al-Quran menjelaskan wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahirlah konsep musyawarah. Nah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Al-Quran mengajarkan tafassahu fil majalis wafsahu yafsakhillah. Maka ruang musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Sunan Ampel nata ini semua. Datuk Ribandang dikirim ke Sulawesi, Aryo Abdillah dikirim ke Palembang, Hatib Dayan dikirim ke Kalimantan. Lahirlah sistem ro'iyah, sistem musyawarah, musyarakah. Kemudian ini bersatu, Belanda datang, dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi, daerah yang merupakan konsep para wali bersatu dalam sebuah nama wilayah. Artinya al-wali meninggalkan wilayah, dan wilayah itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa Nusantara yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara? Karena ada santri, ada kiai. Ini jawabannya. Dan kalian menikmati itu hari ini, siapapun apapun aliranmu, menikmati itu. Yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam menikmati itu semua pada konsep besar Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita pakai merah putih. Penyelesaian kita antar bangsa pakai Pancasila. Makanya jangan kau bawa sistem penyelesaian bangsa lain menggunakan dibawa ke sini. Perdebatan penyelesaian bangsa setelah Bung Karno, zaman Balai Pustaka, apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Tidak bisa. Lahirlah sebuah novel yang kemudian dikasih judul Salah Asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Tidak bisa. Lahirlah novel di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia full? Tidak bisa. Kenapa? Lahirlah novel namanya Siti Nurbaya. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Lahir tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah mau diselesaikan dengan itu? Nah sekarang banyak yang menganggap bangsa ini sakit, tiba-tiba membawa penyelesaian dengan cara dari luar. Makanya aneh. Membawa Hizbut Tahrir ke Indonesia itu aneh. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solvingnya bangsa Filistin, dan itu gagal di Filistin. Maka kenapa kau bawa produk gagal masuk ke Indonesia? Jangan. Ikhwanul Muslimin kemudian mau dipakai menyelesaikan problem Indonesia, nggak bisa. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Banna sebagai problem solvingnya orang Mesir, dibawa ke Indonesia, di sana gagal, Mursi digantung. Akan kau selesaikan untuk Indonesia? Nggak mungkin. Kita bukan tipologi sana, kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita pakailah problem solving Nusantara, cara-cara Indonesia.
Kemudian Hizbut Tahrir yang merupakan khilafah tahririyah, ya akhirnya nggak laku. Biar laku dihubungkan dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah minhajin nubuwah itu adalah alamatus sa'ah. Dia datang bersama hari kiamat. Kalau khilafah tahririyah itu bikinan Taqiyuddin An-Nabhani. Maka biar seolah-olah Taqiyuddin An-Nabhani dengan khilafah tahririyah nyambung dengan khilafatun nubuwah yang bagian dari tanda kiamat, maka ada yang selalu mengatakan kiamat sudah dekat. Masih jauh, masih ada santri. Lu santri kalau zikir bunyi, maka yang tidak ngerti bisa dengar menirukan. Pakai speaker yang jauh bisa dengar menirukan. Yang lain cuma diam gini. Nah, yang nggak bisa zikir sampai mati juga nggak bisa zikir, nggak dengar apa-apa. Strategi luar biasa. Makanya jangan kau sebut negeri ini tauhid. Gitu loh. Maka karena konsep besar adalah wilayah, maka santri yang merupakan tinggalan para wali, begitu bangsa ini harus memilih sikap. Apakah sikap memilih dasar Islam ataukah sikap memilih dasar bangsa dan negara? Kiai Hasyim Asy'ari memilih sikap bagaimana membangun bangsa dalam ketuhanan yang Maha Esa, meninggalkan yang namanya dan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Dan ketika bangsa ini diganggu, kenapa? Karena apa? Karena kedatangan bangsa yang akan mengganggu bangsa. Kesadaran wilayah, kesadaran musyarakah, kesadaran bahwa ini adalah tinggalannya para wali harus dipertahankan. Maka ketika Belanda datang, kaum muslimin melakukan perlawanan, dan perlawanan itu diambil alih oleh santri dengan bikin keputusan yang sangat syar'i, namanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45. Meledaklah 22 Oktober perlawanan santri, dan dari 22 Oktober lahir 10 November. Tanpa 22 Oktober, tanpa resolusi jihad, tidak ada yang namanya 10 November. Maka 10 November hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Nggak bisa. Lah kenapa bermula dari mana? Dari merah putih. Berawal dari merah putih. Dulu merah putih paling dibenci sama Belanda karena mempersatukan. Kiai santri akhirnya tidak bisa mengibarkan merah putih depan rumah, kibarkan di atas rumah kalau mau bangun. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, Belanda curiga tiangnya dikasih kayu, dikasih bambu, dikasih padi, masih curiga dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa. Akhirnya datang ke situ bawa makanan tumpeng sama ingkung. Doanya Allahumma barik, maka datangnya tumpeng ingkung dikenal dengan nama barian. Allahumma barik. Akhirnya makanannya habis, padinya mengering, tebunya mengering, pisangnya rontok, kelapanya rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Ini perlawanan kami mencintai persatuan lewat bendera merah putih. Tapi oleh Belanda akhirnya ditambah biru, santri ngamuk disobek. Begitu disobek mereka ngamuk semua, dan yang paling bertanggung jawab adalah santri. 22 Oktober resolusi jihad menghasilkan peristiwa 10 November di Surabaya.